Bab 1174. Kamu terlambat. Penggarap kuat seperti wanita tua ini sangat menyadari kepergian Wu Qing. Selain ketenaran Wu Qing, itu lebih terkait dengan identitasnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari sekte pengumpul iblis peringkat 6. Kepergiannya tentu saja menarik perhatian banyak monster tua, terutama mereka yang menebak-nebak kenapa dia pergi. Di bagian timur kota utama Penglai, Master Ashen Pain duduk di ruangan tempat perdagangan terjadi. Dia memegang batu giok di tangannya dan dipenuhi ketidakpastian. Jika saya pergi ke sana lagi dengan batu giok surgawi sebanyak ini, saya pasti akan berhasil. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak melanjutkan rencananya sekali lagi ketika kepalanya tiba-tiba tersentak. Seolah matanya bisa menembus ruangan dan melihat Wu Qing terbang melintasi langit di luar. Meskipun Wu Qing berada pada tahap penghancur nirwana sekarang, keserakahannya tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Yang lebih baik lagi adalah meskipun dia menganggap dirinya sebagai perencana, dia sebenarnya hanyalah orang yang sangat sombong. Saya mengundangnya untuk berpartisipasi karena saya mendengar ada perselisihan antara sekte pengumpul iblis dan Lu Zihao dan saya ingin melihat apakah saya dapat menimbulkan perselisihan. Karena dia mengejar Lu Zihao ini pasti akan mati. Lupakan, karena saya berdagang dengannya, saya tidak akan membiarkan kristal asalnya jatuh ke tangan orang lain. Master Ashen Pain mengungkapkan senyuman muram saat indera ilahinya keluar dan mengikuti Wu Qing dari dekat. Di lantai 4 sebuah restoran di kota utama duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan pakaian putih, dan wanita di seberangnya adalah seorang wanita muda yang cantik. Gaun bunganya membuat wajahnya semakin cantik. Keduanya melihat ke kejauhan pada saat bersamaan. Wanita muda cantik itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Si kecil itu belum cukup lama berkultivasi. Dia dengan mudah mengungkapkan hartanya dan menyebabkan bencana fatal pada dirinya sendiri. Sayang sekali, sarjana berpakaian putih itu merenung sedikit dan memperlihatkan ekspresi aneh, lalu dia tersenyum. Saya kira tidak demikian, meskipun tingkat kultivasi si kecil itu di bawah Wu Qing dan dia jelas tahu bahwa Wu Qing mengejarnya, dia masih berani keluar dari kota utama. Dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Oh. Wanita kecil ini tidak setuju. Tampaknya si kecil ketakutan dan ingin berangkat lebih awal. Saya tidak berpikir Wu Qing akan mengabaikan identitasnya sendiri dan mengejarnya. Wanita cantik itu terkekeh dan memandangi cendekiawan berbaju putih itu. Kita akan tahu hasilnya saat kita melihatnya. Sarjana itu tersenyum ketika indera ilahi mereka menyebar ke arah Wu Qing. Ada seorang lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka berjalan perlahan di jalan dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat-lihat bangunan di sekitarnya dan dipenuhi dengan kenangan. Jika bukan karena Tuan Ashen Pain yang terus mengundangku, aku khawatir aku tidak akan pernah menginjak Penglai lagi. Dia menghela nafas sambil melihat ke kejauhan dan matanya berbinar. Sungguh contoh yang baik tentang pihak besar yang menindas pihak kuat dan pihak kuat memangsa pihak lemah. Dia secara terang-terangan mencoba membunuh seseorang demi hartanya. Lelaki tua itu tertawa ketika dia muncul di atap dan duduk. Perasaan ilahinya menyebar dan dia tampak bersemangat. Di penginapan kota kecil yang jauh dari kota utama, duduk seorang lelaki tua kurus berbaju hitam dengan 2 bola di tangannya. Dia berdiri di samping jendela sambil memandangi langit yang cerah. Perasaan ilahinya telah menyebar jauh. Aku membiarkan Wu Qing maju,
sayangnya. Semua monster tua yang berpartisipasi dalam pelelangan Master Asian Pain mengira Wang Lin pasti akan mati. Kecuali sarjana berbaju putih. Meskipun cendekiawan itu agak skeptis, di dalam hatinya dia tahu bahwa para penggarap pembersih nirwana tidak memiliki peluang untuk bertahan dalam pertempuran melawan seorang penggarap penghancur nirwana. Tidak hanya mereka, tetapi beberapa penggarap nirvana saterer lainnya di kota itu diperingatkan oleh kepergian Wu Qing, dan indera ilahi mereka menyebar. Salah satunya adalah Tang Lihai. Tang Lihai sedang duduk di dalam kamarnya dan tiba-tiba membuka matanya dari kultivasinya. Dia mengerutkan kening dan sedikit ragu sebelum menghela nafas, tapi dia tidak mencoba menghentikan Wu Qing. Pak pernah bilang jangan memprovokasi orang itu. Wu Qing? Wu Qing, kenapa kamu harus seperti ini? Seorang pria parubaya sedang duduk di sebelah meja di kamar di samping Tang Lihai. Dia memegang cangkir anggur di tangannya dan baru saja menelan seteguk. Namun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin melihat ke kejauhan. Wu Qing, kamu ceroboh. Setelah ragu-ragu sebentar, pria parubaya itu pergi ke kejauhan. Ada juga para penggarap kuat dari berbagai faksi yang tidak menyebarkan indera ilahi mereka. Namun, setelah menyadari semua monster tua ini menyebarkan indera kedewaan mereka, mereka terkejut dan juga mulai mengamati. Pada saat ini, arus bawah mulai bergerak karena kepergian Wu Qing. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka semua akan terkejut dan namanya akan menjadi sesuatu yang tidak akan bisa mereka lupakan. Dia akan mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Pertempuran di Penglai akan menjadi tempat dia menunjukkan kekuatannya ke lautan awan. Li Qianmei tidak berada di sebuah penginapan di kota di bagian timur Penglai dan malah berada di puncak yang menjulang tinggi. Saat dia duduk di sana, angin kencang menyebabkan rambutnya berkibar. Matanya bersinar terang saat dia diam-diam melihat ke barat. Wang Lin bergerak seperti kilat. Setelah meninggalkan kota, dia langsung menuju dataran di sebelah barat. Bayangan lain mengikuti di belakangnya dengan kecepatan lebih cepat. Keduanya terbang satu demi satu dan semakin dekat. Saat ini, mereka sampai di perbatasan antara Penglai bagian barat dan timur. Itu adalah dataran yang dipenuhi bebatuan, tempat yang sangat bagus untuk membunuh. Wang Lin tidak hanya perlu menang, dia juga harus memenangkan pertarungan ini dengan jelas, adil, dan cepat. Hanya dengan cara ini hal ini akan menghalangi para penggarap lainnya di Penglai dan membuat mereka sadar bahwa dia, Wang Lin, tidak dapat terprovokasi. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan menunjukkan niat Wang Lin. Dia tidak hanya akan membunuh Wu Qing, dia juga akan membuat orang-orang dari sekte pengumpul iblis tidak berani menyerang atau membalas dendam. Dia harus membuat mereka takut dan khawatir. Sebelum dia mengetahui tentang wilayah peringkat 9, dia sedikit khawatir, tetapi setelah mempelajarinya dari Li Qianmei, semua kekhawatirannya hilang. Kaki Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia perlahan berbalik. Dia melihat sosok Wu Qing yang menyerangnya seperti embusan angin kencang. Mata Wu Qing dipenuhi dengan niat membunuh, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Melihat Wang Lin tidak lagi melarikan diri, dia melambaikan tangan kanannya dan segera menyerang dengan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Dia mengaktifkan budidaya nirvana saterer tahap awal dan sebuah gunung raksasa muncul di hadapannya. Saat dia melambaikan tangannya, gunung ini menabrak Wang Lin. Junior, jangan salahkan aku karena kejam.
Kamu menyakiti junior dari sekte pengumpul iblisku, jadi kamu harus bersiap untuk dibunuh. Hari ini orang tua ini akan menghancurkan tubuhmu dan menggunakan jiwa asalmu untuk memurnikan pil. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap gunung yang mendekatinya. Ketika jaraknya 5 kaki darinya, dia mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Tinju dan gunung ini bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan surga. Suara retakan yang menggemparkan bumi bergema dan gunung itu tiba-tiba runtuh. Wang Lin menarik tangan kanannya dan menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah. Wu Qing terkejut dan ekspresinya berubah. Tanpa ragu, tangannya membentuk segel dan angin hitam dan angin putih muncul di sekelilingnya. Kedua angin itu menyerbu ke langit dan bertabrakan membentuk pusaran abu-abu. Kekuatan untuk mencabut langit, teriak Wu Qing, lalu dia mendorong tangannya ke depan. Pusaran itu tiba-tiba mulai membengkak dan semua energi asal dalam jarak 5.000 km mulai tersedot ke dalamnya. Pusaran itu sepertinya menutupi langit saat turun ke Wang Lin. Pikiran Wu Qing bergetar hebat. Adegan Wang Lin menghancurkan gunung itu dengan pukulan masih bergema di benaknya. Tangan kanannya meraih kekosongan untuk membuka ruang penyimpanannya dan hendak mengambil harta karun. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan dan niat membunuh. Dia telah menunggu saat ini. Wu Qing, kematianmu telah tiba. Suara Wang Lin seperti angin dingin yang bergema di sekitar area tersebut. Ketika mendarat di telinga Wu Qing, itu menyebabkan dia merasa kedinginan. Tepat pada saat ini, Wang Lin melangkah maju dan telapak tangan kanannya mendorong ke depan. Serangan ini menyebabkan semua energi asal sejauh 5.000 km menjadi kacau, dan pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya dengan 2 jari dari tangan kirinya. Semua energi asal dalam jarak puluhan ribu kilometer tiba-tiba berkumpul di bawah kendali Wang Lin. Energi asal yang agung ini berkumpul di ujung jari Wang Lin dan masuk ke tangan kanannya. Itu berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan yang melesat menuju pusaran. Kedua mantra itu dengan cepat mendekat dan bertabrakan, menyebabkan suara yang mengguncang surga yang bergema di sebagian Penglai. Tangan kiri Wang Lin tidak berhenti dan sekali lagi menunjuk ke punggung tangan kanannya. Saat mendarat untuk kedua kalinya, semua energi asal dari jarak 50.000 km mengalir deras dan memasuki pusaran yang dibuat oleh mantra Wu Qing. Ini tidak berakhir di sini. Wang Lin dengan santai menarik tangan kirinya. Kemudian, seolah-olah dia sedang meraih langit, dia membentuk jari ketiga. Kali ini, semua energi asal dari Penglai sepertinya mulai mendidih dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu membentuk aura destruktif dan menyerang pusaran. Pusaran itu bergetar dan langsung runtuh. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah dan menimbulkan debu di mana-mana. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar, dan semuanya meledak menjadi debu di bawah gelombang kejut ini. Debu tak berujung menutupi dunia. Tanpa tubuh aslinya, Wang Lin bisa membunuh kultivator Nirvana Saterer tahap awal. Sekarang dia memiliki tubuh aslinya, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tubuhnya tidak terbayangkan, dan seiring dengan kekuatan Dewa Kuno, kemampuannya untuk membunuh telah meningkat pesat. Setelah ketiga jari itu mendarat, tangan kanan Wang Lin terbanting ke bawah dan energi asalnya jatuh ke arah Wu Qing. Murid Wu Qing berkontraksi. Pada saat hidup dan mati ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa menyesal.
Harta karun dengan cepat terbang keluar dari ruang penyimpanan Wu Qing untuk menghentikan kekuatan ini. Namun, Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari Master Lu Fu. Meskipun dia belum mempelajari esensinya, dengan tingkat kultivasi Master Lu Fu, kekuatan mantra ini adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh mantan Kaisar Surgawi. Bagaimana harta karun Wu Qing bisa menghentikan mantra sekuat ini? Wu Qing tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun yang dapat menghentikan mantra ini. Dia tidak layak memiliki kualifikasi seperti itu. Gemuruh menggelegar bergema dan semua harta karun Wu Qing meledak, lalu telapak tangan hitam itu mendarat di dadanya. Pakaiannya terkoyak-koyak dan dia batuk darah. Dia kemudian mundur dengan wajah pucat, sangat terkejut. Kamu bukan seorang kultivator pembersih nirwana. Suara sesat Wu Qing terdengar. Wu Qing, aku tidak akan mengirimmu pergi. Wang Lin memejamkan mata dan mengangkat tangan kanannya sekali lagi. Jejak telapak tangan besar dari alam surgawi hujan muncul di benaknya. Cetakannya bertambah hingga menggantikan segalanya. Dia pertama kali memperoleh pemahaman tentang teknik ini di alam surgawi hujan. Dia telah menggunakannya tanpa benar-benar memahaminya dan memaksa kupu-kupu merah yang jenius mundur. Di negeri roh iblis, dia memahami teknik itu lagi dan mengungkapkan potensinya, mengejutkan Jenderal Iblis Mo Lihai. Kedua kalinya dia pergi ke tanah roh iblis, jejak telapak tangannya mengguncang langit dan menghancurkan lantai 8 gua surgawi, sangat mengejutkan Ling Tianhou. Di aliansi, untuk menghentikan anggota Sekte Dao Ungu dari Lautan Awan agar tidak melarikan diri, dia menggunakan teknik ini sekali lagi dan membunuh semua orang yang terlihat. Pada saat itulah Wang Lin mengetahui nama mantra ini. Cetak semangat perang. Cetak roh perang Sekte Dewa peringkat 9. Semua pemikiran ini segera muncul satu demi satu di benaknya. Dari pemahamannya hingga 4 kali dia menggunakannya. Semua hal ini berputar-putar di benaknya hingga semuanya runtuh, hanya meninggalkan jejak tangannya. Jejak telapak tangan ini dipenuhi dengan kekuatan tak terbayangkan yang berubah menjadi wasiat yang masuk ke tangan kanannya dan ditembakkan ke depan. Telapak tangan ini menyebabkan dunia berubah warna dan gemuruh bergema. Semua debu di area itu tersingkir seolah-olah badai sedang melanda. Kehendak yang terkandung dalam telapak tangan ini adalah aura seseorang yang berdiri bahkan di atas langit. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi muncul di hadapan Wang Lin dan menekan dengan tekanan yang tak terbayangkan. Telapak tangan ini seperti surga. Di bawahnya, Wu Qing seperti semut. Saat telapak tangan ini muncul, perasaan ilahi dari semua monster tua bergetar dan seluruh penglai ketakutan. Perang. Cetak semangat perang. Ring roh perang Sekte Dewa peringkat 9. Wu Qing benar-benar terpana, dan rasa putus asa yang belum pernah terlihat sebelumnya memenuhi tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang kultivator penghancur nirwana, tekanan dari cetakan roh perang masih membuatnya merasa dunia sedang runtuh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cetakan roh perang legendaris dari Sekte Dewa telah muncul di hadapannya. Dalam pikirannya, ini bukan hanya cetakan roh perang, tapi seluruh Sekte Dewa. Dia menjerit dan mulai mundur seperti orang gila. Ketakutan di matanya menenggelamkan pikirannya. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana pikirannya terluka parah dan tubuhnya akan roboh, dia hanya ingin melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri karena telapak tangan itu terus tumbuh hingga memenuhi pandangannya. Hampir dalam sekejap, telapak tangan itu mengenai Wu Qing,
dan seluruh bumi bergetar. Tubuh Wukong meledak menjadi kabut darah. Jiwa asalnya lolos dan tersapu telapak tangan sebelum dia bisa melarikan diri. Seperti perahu yang menyendiri di lautan yang ganas, jiwa asalnya menghilang. Tetua dari Sekte Pengumpul Iblis, Wukong, meninggal. Bahkan pada saat kematiannya, dia diliputi ketakutan dan kebingungan serta penyesalan yang mendalam. Saat Wukong meninggal, Wang Lin melangkah maju ke tempat Wukong membuka ruang penyimpanannya. Hanya waktu singkat telah berlalu sejak Wukong tiba dan terbunuh. Meski bukan pembunuhan instan, namun sangat bersih. Ruang penyimpanan Wukong bahkan tidak sempat ditutup. Sekarang setelah dia meninggal, tandanya di ruang penyimpanan telah hilang dan dengan cepat ditutup. Tepat sebelum pintu itu ditutup, tangan kanan Wang Lin meraih ke dalam dan tanpa ampun mengambil semuanya. Ini adalah metode yang dia pikirkan untuk mengambil barang dari ruang penyimpanan para penggarap di atas tahap pembersih nirwana. Bunuh pihak lain saat mereka membuka ruang penyimpanannya. Ini akan memberi Anda waktu untuk mengambil barang-barang mereka. Pada saat ini, telapak tangannya belum hilang. Ia bergerak maju. Dengan cara yang lebih gila lagi. Itu bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan dan menyebabkan gemuruh yang mengguncang bumi saat ia bergesekan dengan tanah. Seluruh Penglai gemetar seolah-olah akan runtuh saat telapak tangan menyapu permukaan. Saat telapak tangan terus bergerak maju, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul. Telapak tangan yang menembus langit ini menyebabkan semua awan pecah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gemuruh menggelegar bergema di Penglai. Tampaknya menyambut kemunculan kembali War Spirit Prince. Telapak tangan bergerak semakin cepat dan menyerap lebih banyak energi asal. Segera, ia lepas dari kendali Wang Lin. Wang Lin hanya menarik akal ilahi dan membiarkannya bergerak maju sesuai keinginannya. Tanah bergetar lebih hebat dan kecepatan telapak tangan mencapai puncaknya. Itu tidak lebih lambat dari seorang kultivator nirvana saterer. Dalam sekejap mata, ia terbang menuju kota terapung di sisi timur Penglai. Pemandangan ini terlalu mengejutkan, dan semua kultivator di Penglai terkejut. Melihat telapak tangan menyerang mereka dari kejauhan, mereka semua terbang keluar kota. Dalam sekejap, telapak tangan itu mendekat dan bertabrakan dengan salah satu batu yang mengapung. Batu itu segera runtuh dan kota di atasnya hancur total. Itu tidak bisa menghentikan telapak tangan untuk bergerak maju sama sekali. Saat telapak tangan itu lewat, suara gemuruh yang tak berujung bergema dan lebih dari 10 batu di sisi kanan runtuh. Telapak tangan melewati sisi kanan kota utama di tengah, menyebabkan seluruh batu terdorong sedikit ke kiri. Suara yang menggetarkan bumi menggantikan segala sesuatu di dunia. Telapak tangan itu menembus bagian timur kota utama dan melesat ke dalam kehampaan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang melawan langit. Satu telapak tangan menembus langit. Ia menerobos penghalang pelindung Penglai dan pergi keluar angkasa. Kabut dalam jumlah besar memasuki telapak tangan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Ada benua liar tidak jauh dari Penglai. Itu adalah tanah terlarang dari Sekte Giok berharga, dan mereka tidak mengizinkan penggarap luar untuk menginjaknya. Telapak tangan itu langsung menuju ke sana. Dalam sekejap, telapak tangan tersebut menyerap kabut tak berujung dan berubah menjadi telapak tangan besar tanpa terlihat ujungnya. Itu tampak seperti telapak tangan dewa kuno ketika mendarat di benua liar. Gemuruh, 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 gemuruh.
Fluktuasi yang tak terbayangkan datang dari langit berbintang. Benua liar bergetar hebat saat terfragmentasi menjadi potongan-potongan besar yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh. Telapak tangan menghilang. Wang Lin terkejut. Dia tidak berpikir telapak tangan akan memiliki kekuatan sebesar itu setelah berada di luar kendalinya. Dia samar-samar menebak bahwa cetakan telapak tangan di alam surgawi hujan juga muncul seperti ini. Di kejauhan, pria parubaya dari sekte pengumpul iblis menatap semua ini dan tersentak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan Wang Lin telah menyebabkan badai yang mengerikan terjadi di dalam hatinya. Ini adalah cetakan semangat perang. Identitas orang ini, wajahnya pucat dan dia kaget. Ketakutan di benaknya membuatnya mustahil berpikir untuk membalas dendam pada Wu Qing. Pada saat yang sama, semua kultivator di Penglai terkejut, terutama para monster tua yang memiliki indera ilahi di sekitar area tersebut dan melihat ini. Mereka semua tercengang. Mata Tuan Ashen Pain melebar dan dia menghancurkan batu giok di tangannya sambil menatap lurus ke depan. Pikirannya bergetar dan wajahnya pucat saat dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Siapa dia? Pelajar berkulit putih dan wanita cantik itu juga meninggalkan restoran ketika cetakan telapak tangan raksasa itu lewat. Separuh kota hancur. Wanita cantik itu benar-benar pucat dan pupil matanya mengecil. Pikirannya terguncang dan dia benar-benar terdiam. Dia baru saja menyebut Wang Lin sebagai pembudidaya. Kecil, tetapi hatinya sekarang dipenuhi rasa tidak percaya yang tak ada habisnya dan rasa dingin yang mendalam. Membunuh Wu Qing dan menggunakan War Spirit Print. Orang ini tidak bisa terprovokasi. Pelajar berbaju putih itu tersentak, tapi matanya bersinar terang. Namun, cahaya itu tidak mampu menutupi keterkejutan dalam pikirannya. Tak jauh dari situ, lelaki tua penuh bekas luka itu membeku di tempatnya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saya tidak mengira dia adalah seseorang dari sekte dewa, cetakan roh perang terlalu menakutkan. Penatua berbaju hitam yang layu adalah yang paling beruntung. Saat ini, kedua bola di tangannya telah berhenti berputar. Wajahnya pucat saat keringat dingin menetes dari dahinya dan dia menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Wu Qing menyerang lebih dulu, kalau tidak, akulah yang akan mati. Sekte pengumpul iblis akan segera dimusnahkan karena berani memprovokasi seseorang dari sekte dewa. Ada juga wanita tua berbaju hijau yang telah menjual peta bintang kepada Wang Lin. Matanya berbinar dan dia mengerutkan kening saat dia menahan keterkejutan di hatinya. Dia melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh cetakan telapak tangan, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling terkejut adalah Tang Lihai. Bibirnya kering dan dia benar-benar ketakutan. Jika dia menghadapi Wang Lin lagi, dia tidak akan setenang sebelumnya. Setiap penggarap nirvana saterer tahap awal akan merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap seseorang yang bisa membunuh nirvana saterer tahap awal dengan begitu cepat. Selain mereka, para penggarap dari berbagai sekte dan monster tua yang ada di sini untuk pelelangan, terutama mereka yang melihat pertempuran tersebut, semuanya melihat ke arah barat dengan tatapan yang rumit. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menepuk-nepuk debu pakaiannya. Dia berjalan ke depan, dan tidak jauh di depannya ada pria paruh baya pucat yang bersembunyi di penginapan. Kamu terlambat. Bab 1175. Anggota Sekte Dewa.
Wajah pria parubaya itu pucat dan dia mengungkapkan ekspresi pahit saat dia melihat Wang Lin berjalan mendekat. Dia merenung sedikit dan menggenggam tangannya. Sang Ki dari Sekte Koleksi Iblis menyapa rekan penggarap. Wang Lin tidak berbicara dan dengan dingin menatap pria paruh baya di depannya. Orang ini berada di tahap pertengahan nirvana saterer. Wang Lin selalu bertanya-tanya apakah dia bisa melawan nirvana saterer tahap tengah setelah dia menyatu dengan tubuh aslinya. Ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin pahit. Dia menghela nafas dan menggenggam tangannya lagi. 2 hari lalu, Wu Qing diusir dari Sekte Pengumpulan Iblis. Kata-kata dan tindakannya adalah miliknya sendiri tanpa ada hubungannya dengan Sekte Pengumpul Iblis. Dia berani memprovokasi yang mulia dari Sekte Dewa. Ini salahnya sendiri kalau dia mati. Wang Lin masih tidak berbicara dan tatapannya masih dingin. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia cocok dengan identitas seseorang dari Sekte Dewa. Seseorang yang dengan arogan memandang rendah dunia. Sekte peringkat 6 saja tidak berarti apa-apa di mata anggota Sekte Dewa. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan botol pil beterbangan. Totalnya ada 7 botol. Ini semua berisi pil kematian perpisahan jiwa peringkat 7. Totalnya 46 pil. Mata Wang Lin masih dingin. Pria parubaya itu merenung sejenak, lalu mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan botol pil. Ada 9 pil kematian perpisahan jiwa peringkat 8. Suara Wang Lin tenang, tapi dia memancarkan rasa keagungan saat dia perlahan berkata, "Aku tidak akan melanjutkan pelanggaran Wu Qing terhadapku lagi, tapi ini tidak cukup untuk bersihkan pelanggaran Sekte Pengumpul Iblismu terhadapku." Keagungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Bahkan seorang penggarap nirvana saterer tidak akan memiliki ini kecuali mereka adalah pemimpin sekte yang kuat. Wang Lin pernah menjadi kaisar ilahi dari Sekte Ilahi Burung Vermilion. Dia tidak perlu memaksakannya, hanya memikirkan tentang Vermilion Bird Divine Sect memungkinkan dia untuk secara alami menampilkan keagungan ini. Pria parubaya itu tersenyum masam dan mengeluarkan 2 botol pil lagi. Dia memandang Wang Lin dan dengan getir berkata, 2 pil peringkat 10. Ini adalah batasku. Wang Lin dengan tenang berkata, Wu Qing menghabiskan puluhan ribu batu giok surgawi untuk menyulitkan saya mendapatkan harta karun. Pria parubaya itu tidak berbicara. Dia mengeluarkan tas dari tempat penyimpanannya. Tanpa melihat tasnya, Wang Lin mengambil semuanya dan mengangguk ke arah pria parubaya itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju sebuah penginapan di kota di sisi timur Penglai. Baru setelah Wang Lin pergi, ekspresi pria parubaya itu menjadi jelek. Kemarahan dalam dirinya nyaris mengerikan. Wu Qing, sudah kubilang jangan memprovokasi orang ini, tapi kamu tidak mendengarkan. Anda pantas mati. Namun, kamu melibatkan Sekte Pengumpul Iblis, orang ini secara tak terduga adalah seseorang dari Sekte Dewa. Di puncak gunung di sebelah timur Penglai, mata Li Qianmei menampakkan cahaya aneh. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia dengan lembut bergumam, Sekte Dewa. Sudah bertahun-tahun sejak orang-orang dari Sekte Dewa meninggalkan wilayah peringkat 9. Hanya murid inti yang dapat menggunakan War Spirit Print. Bagaimana mereka bisa dibiarkan meninggalkan Sekte Dewa dengan begitu mudah? Itu adalah telapak tangan pertama orang itu yang sangat aneh.
Saya tidak tahu mantra apa yang cukup kejam untuk mengendalikan energi asal seperti itu. Rasanya hampir seperti jejak budak. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat saat dia terbang melintasi langit dan kembali ke sisi timur Peng El. Dia segera melihat kota yang setengah hancur dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Semua pembudidaya ini memiliki ekspresi yang rumit ketika Wang Lin tiba, dan mereka semua menyingkir. Mereka semua memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan. Tak satu pun dari para penggarap yang datang ke sini lemah, dan apa yang baru saja terjadi telah sangat mengguncang mereka. Telapak tangan raksasa itu sangat mengejutkan. Di lautan awan, hampir semua orang tahu bahwa telapak tangan yang mudah dibedakan itu adalah mantra nomor 1 di Sekte Dewa, cetakan roh perang. Bahkan mereka yang skeptis pun tidak lagi curiga setelah melihat kekuatan telapak tangan itu. Di antara para penggarap dari Sekte peringkat 6, para tetua mereka semua keluar untuk menyambut Wang Lin. Master Ashen Pain memandang Wang Lin dari jauh sambil tersenyum untuk menutupi keterkejutannya. Dia sepertinya ingin bicara. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengatupkan tangannya sebagai respons sopan saat dia melewati kerumunan dan kembali ke penginapannya. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Wang Lin telah mengungkapkan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh kultivator Nirvana Saterer tahap awal dan dapat menggunakan War Spirit Print. Sekarang tidak ada seorang pun di wilayah peringkat 5 yang berani memprovokasi dia. Bahkan Sekte Giok berharga tidak berani menyalahkannya karena telah menghancurkan separuh kota. Setelah kembali ke penginapan, Wang Lin menghitung hasil panennya. Selain apa yang diberikan pria paruh baya itu kepadanya, ada banyak sekali barang dari ruang penyimpanan Wuking. Setelah melihat semuanya, Wang Lin mengeluarkan bulu merah itu. Sambil memegang bulu di tangannya, nyala api muncul di mata kirinya. Nyala api berkedip-kedip dan sepertinya beresonansi dengan energi asal api di dalam bulu. Jika saya bisa menjalani Vermilion Birth Awakening ketiga saya akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, bulu yang satu ini tidak cukup. Bulu di tangannya segera berubah menjadi nyala api yang tampak seperti burung Vermilion. Itu terbang dari tangannya dan mengitarinya seolah-olah dia sangat bahagia. Akhirnya, ia masuk ke mata kiri Wang Lin dan menghilang. Saat Vermilion Bird memasuki mata kirinya, lautan api muncul di sekelilingnya. Namun, kobaran api tidak menghancurkan apapun yang ada di dalam penginapan melainkan membakar kehampaan. Setelah sekian lama, nyala api tersebut terserap ke dalam tubuhnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Setelah membunuh Wuking dan menggunakan nama Sekte Dewa, seharusnya tidak ada seorang pun di Peng Lai yang berani memikirkan saya. Mata Wang Lin berbinar. Jadi, inilah waktunya untuk memulai panen. Selama beberapa hari berikutnya, semua sekte peringkat 6 datang berkunjung, dan monster tua dari kelompok Master Ashen Pain juga datang berkunjung. Wang Lin dengan tenang menerima semuanya. Tidak ada pengunjung yang datang dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat hormat. Meskipun mereka masih meragukan identitas Wang Lin, tidak mungkin untuk memverifikasinya. Hanya orang-orang dari Sekte Dewa yang tahu apakah Wang Lin asli atau palsu. Jika dia palsu, tidak apa-apa karena paling banyak mereka akan kehilangan beberapa hadiah. Namun, jika dia nyata, maka memiliki hubungan baik dengannya adalah impian sekte manapun. Pada hari ini,
Dia mengirim para penggarap dari Sekte Mantra Dao, dan lelaki tua berkulit hitam yang memiliki bulu datang berkunjung. Orang tua ini sama sekali tidak membicarakan apa yang terjadi sebelumnya dan terlihat tenang. Dia takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wu Qing dengan mudah dibunuh oleh Wang Lin, dan dia juga berada pada tahap awal nirvana saterer, jadi wajar saja jika dia sangat berhati-hati. Setelah berbasa-basi, lelaki tua itu menggenggam tangannya. Rekan kultivator Lu, saya belum memperkenalkan diri. Namaku Dude. Saya tidak memiliki sekte dan saya hanya seorang kultivator nakal. Di wilayah peringkat 6, merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan rekan penggarap Lu di Penglai. Wang Lin tersenyum dan perlahan berkata, rekan kultivator Du sebebas awan tanpa ada sekte yang menahanmu. Saya iri. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi saya tidak masuk sekte manapun. Saya datang ke Penglai hanya karena seorang teman lama mengundang saya. Setelah pelelangan besar dalam 2 hari, saya akan pergi. Jika rekan penggarap datang ke wilayah peringkat 6 di masa depan, Anda dapat datang dan mengunjungi gua saya. Wang Lin mengangguk. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan merenung sejenak. Orang tua berkulit hitam yang berkultivasi telah mencapai titik ini, jadi dia secara alami sangat sadar. Jika rekan kultivator Lu ingin mengatakan sesuatu, maka tidak ada salahnya mengatakannya saja. Wang Lin memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan perlahan berkata, saya ingin tahu dari mana rekan penggarap Du mendapatkan bulu burung vermilion itu. Ini, pria tua berbaju hitam itu merenung sedikit dan berkata, saya mendapatkannya dari benua liar di wilayah peringkat 6. Orang luar tidak mengetahuinya dan saya menemukannya hanya secara tidak sengaja. Semua binatang buas di sana pandai menggunakan api dan ini adalah tempat yang berbahaya, jadi saya tidak berani masuk jauh-jauh. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan perasaan ilahi masuk ke dalam sebelum menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika rekan penggarap Lu tertarik, Anda dapat memeriksanya. Namun, jangan masuk terlalu dalam. Menurut pengamatanku, ada binatang buas peringkat 11 di sana. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya dengan akal ilahi. Dia kemudian menggenggam tangannya pada lelaki tua berbaju hitam itu. Mereka berbicara lebih lama sebelum lelaki tua berkulit hitam itu pergi. Selama 2 hari terakhir, Wang Lin secara halus menyebarkan berita bahwa dia ingin membeli peta bintang. Tak lama kemudian, orang-orang mulai membeli peta bintang, dan hanya dalam 2 hari, hampir semua peta bintang di kota telah dibawa. Setelah peta diverifikasi dengan cermat, peta bintang akhirnya berakhir di tangan Master Asian Pine. Sambil memegang peta bintang ini, Master Asian Pine pergi ke penginapan tempat Wang Lin berada. Setelah menyusul, dia mengeluarkan tas berisi peta bintang. Saya mendengar rekan penggarap Lu tertarik dengan peta bintang, jadi saya meminta orang mengumpulkannya. Namun, terlalu banyak informasi palsu, jadi saya tidak tahu seberapa akuratnya. Rekan kultivator Lu perlu memeriksanya dengan cermat. Setelah mengambil tas itu, Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih, rekan penggarap Asian Pine. Ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah. Setelah berbicara sebentar, Master Asian Pine memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, saya ingin tahu apakah rekan penggarap Lu memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan setelah lelang besok.
Wang Lin memandang Master Asian Paint dan menggelengkan kepalanya. Rekan kultivator Asian Paint, Anda cukup mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Master Asian Paint merenung sejenak dan berkata, saya tahu sebuah tempat rahasia, dan mungkin ada sesuatu di sana yang membuat Anda tertarik. Saat dia berbicara, dia memandang Wang Lin. Setelah tidak menemukan perubahan pada ekspresi Wang Lin, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu. Dia tidak memeriksanya tetapi menatap Master Asian Paint dengan senyuman yang bukan senyuman. Master Asian Paint terbatuk kering dan berkata, singkat cerita, saya melihat rekan penggarap Lu memperdagangkan banyak kristal asal. Jika kamu membantuku memasuki tempat itu, aku akan memberimu 10.000 kristal asal sebagai hadiah. Wang Lin dengan tenang menyapu batu giok itu dengan akal ilahi dan matanya terpejam. Ruangan itu sunyi. Master Asian Paint tidak cemas dan menunggu jawaban Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata, saya ingin 20.000 kristal asal, 10.000 di muka. Master Asian Paint ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Bagus. Mendapatkan bantuan seseorang dari Sekte Dewa untuk 20.000 kristal asal adalah nilai yang bagus. Setelah lelang besok selesai, saya akan mengirimkan kristal asal dan kita akan berangkat. Master Asian Paint menggenggam tangannya dan pergi. Setelah dia meninggalkan kamar Wang Lin, senyumannya menghilang dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang di Sekte Dewa kekurangan kristal asal? Identitas orang ini sangat mencurigakan. Benar atau tidaknya identitasnya tidak menjadi masalah selama dia berperilaku. Selama saya bisa memasuki tempat itu, tingkat kultivasi saya akan naik, dan kemudian, Master Asian Paint menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia telah mempersiapkan ini selama hampir 1000 tahun. Bab 1176 bukankah lebih baik melupakan satu sama lain? Dalam 2 hari yang singkat ini, bagian kota yang dihancurkan oleh cetakan roh perang Wang Lin dengan cepat dibangun kembali oleh Sekte Giok berharga. Hanya dalam 2 hari yang singkat, sejumlah besar batu roh digunakan dan banyak petani yang mengerjakan perbaikannya. Kota ini dipulihkan sebelum pelelangan tiba. Pelelangan Penglai sangat penting, dan barang-barang yang dilelang semuanya sangat berharga. Alasan begitu banyak monster tua datang ke Penglai adalah karena lelang ini. Lokasi pelelangan berada di alun-alun pusat kota utama Penglai. Ini bukanlah pelelangan yang bisa dipusatkan oleh sembarang orang, hanya mereka yang memiliki undangan yang diizinkan masuk. Ada sejumlah besar pembudidaya Sekte Giok berharga di sekitar area seluas 100.000 kaki ini yang mencegah orang luar masuk. Ketika pelelangan akan dimulai, semua monster tua dari berbagai sekte tiba dan masuk dengan giok undangan mereka. Wang Lin juga sedikit tertarik dengan pelelangan tersebut. Dia dengan tenang terbang menuju pusat kota utama. Sepanjang jalan, semua penggarap yang melihatnya dengan hormat menggenggam tangan mereka ke arahnya. Selama 2 hari ini, hampir semua orang hafal penampilan Wang Lin, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba di kota utama. Para penggarap dari Sekte Giok berharga bisa menghentikan siapapun tanpa giok undangan. Namun, setelah melihat Wang Lin, pikiran mereka bergetar dan mereka menyingkir. Mereka tidak berani memeriksa apakah Wang Lin memiliki undangan giok atau tidak.
Ada hampir 100 petani yang tersebar di seluruh alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap nirvana Skrier atau pembersih nirvana. Tidak banyak monster tua nirvana Saterer. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian semua pembudidaya tersebut. Mereka semua bertepuk tangan padanya dan beberapa bahkan pergi untuk mengobrol dengannya. Wang Lin dengan tenang menangani mereka saat dia melihat ke arah kerumunan dan melihat Li Qianmei di kejauhan. Li Qianmei memperhatikan tatapan Wang Lin dan tertawa kecil. Matanya seterang bintang. Sesaat setelah Wang Lin memasuki lapangan lelang, seorang tetua berbaju merah masuk bersama seorang pria parubaya. Setelah melihat Wang Lin, dia tertawa terbahak-bahak. Bagi rekan penggarap Lu, datang ke pelelangan sederhana saya adalah suatu kehormatan bagi sekte giok berharga saya. Wang Lin mengenal sesepuh berbaju merah ini. Dia adalah salah satu orang yang mengunjunginya selama 2 hari terakhir mewakili sekte giok berharga. Jadi itu Penatua Cao. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan menggenggam tangannya. Orang tua berbaju merah itu sangat sopan. Dia tidak berani meremehkan pemuda berkulit putih di hadapannya ini. Setiap kali dia memikirkan bagaimana Wu Qing meninggal, dia akan gemetar. Sebelum dia mengunjungi Wang Lin atas nama sekte giok berharga, dia jelas menyadari bahwa orang ini tidak normal. Ketenangan dan ucapan serta sedikit ilusi setiap kali dia menatap mata Wang Lin sudah cukup untuk mengejutkannya. Kemudian, dia melaporkan semua ini kepada ketua sekte. Setelah merenung dalam waktu lama, Master Sekte mengirimkan pesan. Tidak ada murid sekte yang dapat menyinggung perasaan orang ini di Penglai. Apakah dia bagian dari sekte dewa atau bukan? Tidak ada hubungannya dengan sekte giok berhargaku. Fakta bahwa dia mampu membunuh Wu Qing dengan begitu mudah sudah cukup baginya untuk dihormati. Pria tua berbaju merah berbicara dengan Wang Lin sebentar sebelum melihat ke langit. Dia tersenyum pada Wang Lin dan berkata, "Rekan penggarap Lu, pelelangan akan segera dimulai. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin dilelang, Anda harus bergegas." Wang Lin merenung sedikit. Dia memang memiliki beberapa barang yang ingin dilelang untuk ditukarkan dengan kristal asal sebanyak mungkin. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Mungkin juga, saya memiliki 2 harta yang ingin saya lelang. Oh. Harta yang ingin dilelang oleh rekan penggarap Lu tidak mungkin normal. Pria tua berbaju merah itu mengungkapkan sedikit ketertarikan. Wang Lin tidak berbicara saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan 2 benda yang dikelilingi cahaya hitam terbang ke arah lelaki tua berbaju merah itu. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia memandang Wang Lin. Dia melihat ada segel pada harta karun itu dan karena itu tidak memeriksanya dengan akal ilahi. Dia membiarkan pandangan setiap kultivator berkumpul dan melihat dengan jelas bentuk harta karun sebelum menyimpannya. Wang Lin memandang pria tua berbaju merah dengan senyuman yang bukan senyuman dan menggenggam tangannya. Orang tua itu terbatuk dan dengan lembut berkata, orang tua ini pertama-tama akan mengirimkan 2 barang ini kepada tetua yang bertanggung jawab atas pelelangan. Rekan kultivator Lu dapat yakin. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Orang tua itu adalah orang yang menarik. Tatapan Wang Lin menyapu punggung lelaki tua itu. Setelah lelaki tua berbaju merah itu pergi, kultivator lain datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Ini termasuk cendekiawan berkulit putih dan wanita cantik dari pelelangan Master Asian Pine. Ketiganya bukanlah orang asing.
Setelah mereka berbicara sejenak, alun-alun mulai bergetar dan semua orang terdiam. Tanah berguncang lebih keras dan retakan muncul di sekitar alun-alun. 16 loh batu besar melayang ke udara. Ke-16 loh batu ini pecah dari dalam tanah dan berhenti setelah berada 1000 kaki di udara. Cahaya mulai mengelilingi tablet. Pada saat yang sama, bumi di sekitar 16 tablet tersebut terus bergetar dan lebih dari 40 tablet yang lebih kecil terbang keluar dari tanah. Mereka berhenti ketika berada 800 kaki di udara. Ini belum berakhir. Setelah 40 tablet ini terbang, lebih dari 100 tablet terbang keluar dan berhenti 500 kaki di udara. Tablet ini membentuk formasi raksasa. Ini bukan pertama kalinya mayoritas petani berpartisipasi dalam lelang ini, jadi mereka tidak terkejut. Mereka semua berpencar dan duduk di berbagai tablet berdasarkan tingkat budidaya dan statusnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah maju. Dia tiba di atas salah satu dari 16 loh batu di depan dan duduk. Tidak ada yang terkejut dia bisa duduk di sana, tampaknya cukup jelas bagi semua orang. Melihat sekeliling, semua pembudidaya yang duduk di 16 tablet ini adalah monster tua Nirvana Saterer, dan Wang Lin mengenal sebagian besar dari mereka. Setelah hampir semua orang duduk, bayangan menawan tiba di tablet batu Wang Lin. Li Qianmei mengedipkan mata pada Wang Lin dan duduk dengan tenang. Setelah duduk, Li Qianmei berbisik seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aku akan pergi. Saat dia duduk di sisi Wang Lin, angin bertiup kencang, menyebabkan beberapa helai rambutnya berkibar di hadapan Wang Lin. Aroma lembut dari tubuhnya jelas memasuki hidung Wang Lin. Aromanya sangat ringan, sama seperti ketenangan Li Qianmei, bisa menenangkan hati seseorang. Saat ini, pelelangan dimulai. Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan tersebut adalah seorang tetua dari Sekte Giok berharga dengan wajah persegi. Dia melayang di atas kotak dengan benda pertama. Itu adalah harta karun seperti lonceng dengan sejumlah tato binatang buas yang terukir di atasnya. Setelah menyadari rambutnya sendiri mencapai Wang Lin, wajah Li Qianmei menjadi sedikit merah. Dia segera menarik rambutnya ke belakang dan dengan santai mengikatnya. Kapan? Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qianmei tetapi melihat ke arah tetua Sekte Giok harta karun yang sedang menjelaskan efek dari harta karun itu. Saya akan pergi setelah pelelangan. Li Qianmei berkata lembut, matanya menatap ke langit di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan mengirimmu pergi. Pada saat ini, bel telah terjual dan tetua dari Sekte Giok berharga mengeluarkan item kedua. Itu adalah sebuah pil. Li Qianmei mengungkapkan senyuman lembut. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Dia dengan lembut berkata, bagaimana kamu akan mengirimku pergi? Maukah kamu mengirimku pergi dari Penglai? Oke. Wang Lin mengangguk dan masih tidak melihat ke arah Li Qianmei. Li Qianmei melihat ke sisi wajah Wang Lin. Dia merenung sebentar dan dengan lembut berkata, atau kirim aku ke wilayah peringkat 9. Wang Lin merenung dalam hati. Atau kirim aku ke Sekte Iblis dan tahan invasi binatang buas bersamaku. Suara Li Qianmei sangat indah. Itu seperti musik yang melingkari telinga Wang Lin. Wang Lin masih diam. Li Qianmei berbalik. Dia melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Saat ini, item kedua telah terjual. Tetua dari Sekte Giok berharga mengeluarkan item ketiga. Itu adalah sebuah lukisan. Tidak ada gunung di atasnya,
tetapi sungai dan danau di atasnya bergerak dan terlihat sangat nyata. Li Qianmei terdiam untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, "Saya awalnya tidak akan pergi sepagi ini, dan masih ada beberapa hal yang belum saya pahami. Namun, guru mengirimkan panggilan kemarin. Binatang buas di Sekte Iblis tiba-tiba meningkat, semua murid Sekte peringkat 9 harus bergegas untuk membantu sesegera mungkin. Saya tidak tahu berapa lama saya akan pergi kali ini." Wang Lin perlahan berkata, "Semoga perjalanan Anda aman. Saat kamu melawan Wu Qing, aku tidak bertindak karena..." Li Qianmei ragu-ragu tetapi disela oleh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya mengerti." Li Qianmei memandang Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Apakah kamu benar-benar mengerti?" Wang Lin tidak menjawab tetapi melihat lukisan di tangan orang tua itu saat para penggarap menawarkan. Setelah merenung sedikit, suaranya langsung menyebar. "Lukisan ini, aku akan mengambilnya." Setelah dia berbicara, semua orang yang menawarkan berhenti. Mereka semua memandang Wang Lin dan tidak lagi menawarkan. Tidak ada yang berani bersaing dengan Wang Lin. Masalah Wu Qing diketahui oleh semua orang. Alasan Wu Qing meninggal, selain karena keserakahannya, adalah karena bersaing dengan iblis ini untuk mendapatkan harta karun. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan mengeluarkan gulungan dari tetua Sekte Giok berharga. Dia membukanya, mengeluarkan banyak, dan berbalik. Ini pertama kalinya dia melihat wajah cantik Li Qianmei yang bisa membuat jantung berdebar kencang dan matanya tenang. "Hadiah untukmu." Wang Lin menyerahkan lukisan itu. Li Qianmei diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengambil lukisan itu. Dia berdiri sambil menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Jika Anda menemukan orang yang menemukan batu giok dari Sekte Penghancur Surga, tolong sampaikan kepadanya pesan ini." Sekte Penghancur Surga menyambutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Wang Lin dan bergerak seperti kupu-kupu yang menari. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang menakjubkan dan dia perlahan menghilang di depan mata para penggarap. Dia masih memegang lukisan itu. Bukankah lebih baik melupakan satu sama lain, bukankah? Bab 1177. Armor Iblis Ilahi. Bukankah lebih baik melupakan satu sama lain? Ya, Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qianmei saat dia pergi. Hati Wang Lin tidak tergerak untuk wanita yang juga bernama Li ini. Hatinya sudah mati, ia telah mati saat deru kemarahan di bulan. Hatinya telah terkoyak-koyak saat Liu Mei mengeluarkan jiwa yang kesal itu. Daripada kita saling bergantung satu sama lain, bukankah lebih baik kita melupakan satu sama lain? Dua jenis emosi yang berbeda mewakili dua sikap berbeda terhadap kehidupan dan juga dua pilihan berbeda. Sepanjang hidup Wang Lin, dia telah bertemu banyak wanita yang lebih cantik, lebih berbakat, dan lebih baik dari Li Qianmei dalam segala aspek. Apakah itu kupu-kupu merah, Xi Zifeng, Liu Mei, Mo Bingmei, Lu Yanfei, atau hanya beberapa yang pernah ia temui sebentar? Semua wanita ini lewat, tetapi pada akhirnya, hanya Li Muan dan Liu Mei yang memasuki hatinya. Wang Lin bukanlah orang yang memahami emosi. Perubahan di awal hidupnya telah membuatnya menjadi iblis pembunuh, dan kedua tangannya berlumuran darah. Bahkan mereka yang memproklamirkan diri sebagai setan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dia tidak mengerti cinta. Jika dia pernah melakukannya,
dia hanya memiliki pemahaman yang bodoh tentang hal itu ketika dia masih muda dan belum mulai berkultivasi. Dia membayangkan suatu hari nanti dia akan lulus ujian dan menjadi pejabat. Dia kemudian akan kembali ke rumah dengan seorang istri di sisinya. Bersama-sama mereka akan menemani orang tuanya sampai tua. Namun, setelah kejadian dengan keluarga Teng, Wang Lin bahkan meninggal 1 kali, dan ini sangat mengubah kepribadiannya. Kesedihan mencerahkannya. Budidaya, dunia budidaya hanya peduli pada yang kuat. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui perasaannya terhadap Limuan. Setelah Limuan meninggal, dia menghabiskan lebih dari 1000 tahun dalam kesendirian. Dia berjalan melalui kehampaan sendirian dalam keadaan linglung, dan saat dia berjalan menuju kultivasi, dia terus-menerus mengingat sebuah perasaan, lambat laun, seiring bertambahnya usia, dia mengerti. Limuan telah masuk ke dalam hatinya ketika dia mengingat 1000 tahun terakhir ini. Dia telah masuk sangat dalam, sangat dalam. Wanita lainnya, Liu Mei, juga masuk ke dalam hati Wang Lin, tetapi jalannya sangat berbeda. Itu sangat menyakitkan, pada akhirnya, Liu Mei tetap menang. Tapi kemenangan ini adalah dia merobek hati Wang Lin yang sudah mati dan mengubur dirinya di dalam. Hati Wang Lin mati dan dicabik-cabik oleh orang lain. Dia tidak berdaya, lebih baik melupakan satu sama lain. Kepergian Li Qianmei dan menjulurkan rambut birunya mengungkap identitasnya. Di seluruh Cloud Sea, dia adalah satu-satunya orang dengan rambut biru. Dia tidak harus melakukan ini, tapi dia tetap melakukannya. Jenius dari Sekte Pemecah Surga peringkat 9, Li Qianmei, duduk di sebelah Wang Lin dan juga dianugerahi lukisan karya Wang Lin. Hal ini terlihat oleh semua penggarap di sekitarnya. Li Qianmei telah menggunakan metode ini untuk memberikan jawaban kepada orang-orang apakah Wang Lin adalah anggota Sekte Dewa atau tidak. Pelelangan berlanjut, tetapi pandangan para penggarap di sekitarnya terhadap Wang Lin berbeda. Sebelumnya, banyak yang tidak yakin dengan identitas Wang Lin sebagai anggota Sekte Dewa. Ada keraguan yang tersembunyi di hati mereka, tapi itu tersembunyi dengan baik. Namun, sebagian besar keraguan ini terhapus dengan kepergian Li Qianmei. Item berikutnya yang dilelang adalah batu gunung. Penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan memandang Wang Lin dan sesuatu muncul di tangannya. Ini adalah batu gunung yang tidak lengkap. Itu rusak di mana-mana dan berantakan, itu terlihat sangat jelek. Melihat batu gunung itu, Wang Lin sepertinya kembali ke semua pertarungan yang dia alami di Alhaven. Batu gunung itu juga runtuh di sana. Wan Gelin hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini dan memadatkannya. Itu menjadi harta tak berguna di ruang penyimpanannya. 1000 batu giok surgawi. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara keluar dari para penggarap di sekitarnya. Sarjana berkulit putih yang mengenal Wang Lin dengan lembut berkata, 5000 batu giok surgawi. Tetua Dao Spell Sekte yang duduk di salah satu tablet di depan dengan tenang berkata, 10.000 batu giok surgawi. Tidak ada orang lain yang menawarkan batu ini. Selain beberapa kultivator yang kuat, kebanyakan orang menganggap itu tidak berharga. Namun, sebelumnya, ketika Wang Lin menyerahkan barang-barang itu ke Sekte Giok berharga, semua orang dapat melihat dengan jelas apa kedua harta itu. Semua orang tahu bahwa batu gunung ini milik Wang Lin.
Hanya 10.000 batu giok surgawi untuk berteman dengan Wang Lin adalah sesuatu yang ingin dibelanjakan oleh para petani ini. Di lautan awan, 10.000 batu giok langit bukanlah jumlah yang kecil. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya membentuk segel dan batasan terbang menuju batu gunung. Benda itu jatuh ke atas batu dan riak bergema sebelum menghilang. Aura kuno tiba-tiba menyebar dari batu gunung. Aura kuno ini mengandung jejak waktu. Hal ini segera menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi serius. Para kultivator penghancur nirwana tidak begitu bertahap. Namun para penggarap nirvana Skrier dan nirvana Cleanser semuanya menatap batu gunung itu dan mulai merenung. Jiwa gunung. Wanita cantik yang mengenal Wang Lin sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati melihat batu itu sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, batu itu rusak. Ini bukan batu gunung biasa, ia memiliki energi spiritual surgawi. Mungkinkah benda ini adalah gunung alam surgawi?" Pelajar berbaju putih dengan tenang berkata, 20.000 batu giok surgawi. Meskipun benda ini tidak berguna bagi kami para penggarap penghancur nirwana, para junior di sekte dapat memahami mantra di dalamnya. Lebih penting lagi, kemungkinan besar benda ini berasal dari alam surgawi dan kemudian disempurnakan menjadi ini. Tetua dari sekte mantra Dao merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, 30.000 batu giok surgawi. 40.000 batu giok surgawi. Sebuah suara datang dari kejauhan. Itu adalah Ouyang Long, yang sedang duduk di atas loh batu di belakang. Tetua dari sekte mantra Dao berkata, 1000 kristal asal. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada orang lain yang mencoba menawar dan pada akhirnya tetua dari sekte mantra Dao membelinya. Meskipun batu gunung ini jarang ditemukan, namun tidak menimbulkan heboh dalam pelelangan, paling-paling hanya berupa riak. Namun, kejutan yang dibawa oleh item berikutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Wang Lin. Harta karun ini adalah baju besi. Tetua dari sekte giok berharga menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit keraguan dan kegembiraan di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gumpalan gas hitam muncul. Ada bentuk samar dari baju zirah di dalamnya. Saat gas hitam ini muncul, ekspresi beberapa pembudidaya di sekitarnya berubah dan mereka tampak tertutup. Ini termasuk lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka, cendekiawan berkulit putih, dan teman-temannya. Saya meminta rekan kultivator Lu untuk membuka segelnya agar kita bisa melihat lebih baik. Orang tua itu menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengungkapkan bahwa barang ini milik Wang Lin. Wang Lin memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. Setelah merenung sedikit, tangan kanannya menunjuk ke arah baju zirah dan sebuah pembatasan terbang ke arah gas hitam. Gas hitam itu tampak mendidih saat ia bergejolak dengan keras dan lapisan-lapisan pembatasan menghilang. Akhirnya, semua batasan hilang dan gas hitam tidak lagi kabur. Ia dengan cepat berkontraksi menjadi baju zirah hitam dan mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Energi iblis ini begitu kuat sehingga dunia berubah warna. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit. Itu benar-benar hitam dan diputar perlahan. Saat segel pada armor itu dilepas, lingkungan sekitar menjadi sunyi sepenuhnya. Mata semua penggarap terbuka lebar dan bahkan monster tua penghancur nirwana pun terkejut. Mata mereka bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Beberapa petani berdiri kaget dan rasa tidak percaya memenuhi mata mereka.
Pria tua dengan wajah penuh bekas luka itu tersentak dan bergumam, "Armor iblis sekte dewa. Armor iblis ilahi. Itu benar-benar armor iblis ilahi. Armor iblis ilahi yang hanya dimiliki oleh sekte dewa. Energi iblis darinya sangat padat, itu seharusnya menjadi armor iblis ilahi peringkat 4. Seluruh pelelangan mulai heboh karena kemunculan baju sirah ini. Para pembudidaya yang bisa datang ke pelelangan ini semuanya berpengetahuan luas, sangat kuat, dan kuat secara mental. Namun, pada saat ini, kekuatan mental mereka runtuh karena armor iblis ilahi ini. Tetua dari Sekte Mantra Dao menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Lu, apakah kamu benar-benar ingin menjual ini?" Setelah dia berbicara, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat baju besi iblis yang tersebar. Dia tidak berpikir bahwa bahkan baju besi ini secara tak terduga berhubungan dengan Sekte Dewa. Ketertarikan yang kuat terhadap Sekte Dewa Laut Awan muncul di hati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya hanya ingin kristal asal." "Bagus. Saya bersedia mengeluarkan 3.000 kristal asal untuk membeli ini," kata sesepuh dari Sekte Mantra Dao dengan nada tegas. Wanita ini menawarkan 5.000 kristal asal. Wanita tua yang menukarkan peta bintang kepada Wang Lin memandangi baju besi itu dengan tatapan misterius di matanya saat dia mengajukan penawaran. Sarjana berbaju putih itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya yakin kalian semua ingin membeli ini untuk mempelajari mantra Sekte Dewa. Hanya anggota Sekte Dewa yang memiliki benda seperti ini, dan jarang bocor. Saya harus mendapatkan ini. Saya menawarkan 8.000 kristal asal." Tetua Dao Spell Sekte ragu-ragu sejenak dan mengatupkan giginya. 10.000 kristal asal. Sekte Mantra Dao tidak memiliki banyak kristal asal, 10.000 sudah menjadi batasnya. Saat harga ini keluar, para petani di sekitarnya tersentak. Lelang tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh kebanyakan orang. Tepat pada saat ini, sebuah suara eksentrik bergema. Peringkat 7 Miluo Sekte menawarkan 13.000 kristal asal. Para penggarap di sekitarnya semuanya memandang. Itu adalah seorang pemuda berbaju kuning yang memegang kipas di tangannya yang meneriakkan tawaran tersebut. Tetua dari Sekte Mantra Dao menatap armor itu dan menghela nafas. Dia berhenti menawar. Sisanya terdiam. Ini adalah batasnya, mereka tidak memiliki banyak kristal asal. 15.000 kristal asal. Suara Ouyang Long bergema, dan ada sedikit getaran di dalamnya. Bahkan baginya, harga tersebut membuat pikirannya bergetar. Pemuda berbaju kuning mengerutkan kening dan berkata, 18.000 kristal asal. 20.000 kristal asal. Ouyang Long mengatupkan giginya. 25.000 kristal asal. Ada kilatan rasa dingin di mata pemuda berbaju kuning. 30.000 kristal asal. Keringat muncul di dahi Ouyang Long. "Kamu hanya dari peringkat 5 sekte giok berharga, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kristal asal?" Pemuda berbaju kuning berdiri dan menatap ke arah Ouyang Long. Ada kilatan niat membunuh di matanya, tapi dia mengenali identitas Ouyang Long. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang.
Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.